Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak dosen mata kuliah Bahasa Inggris Terjemah dan teman-teman saya yang saya cintai. Topik kali ini yang kami akan bahas yaitu future tense. Sebelum ke topik utama, perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Ali. Anggota kelompok kami yaitu yang pertama Zuhani Della Octavia, yang kedua Amana, yang ketiga yaitu Rachel Reva Putri Kirana, dan yang terakhir yaitu Eva Agista Ragilita. Untuk selanjutnya penjelasan materi akan dilanjutkan oleh penyaji. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Alim. Di sini saya akan menjelaskan tentang future tense. Future tense adalah sebuah bentuk kata kerja yang mengungkapkan tindakan atau keadaan di masa depan. Future tense umumnya menyatakan apa yang belum terjadi dan akan terjadi kemudian. Kalimat pada simple future tense dapat ditandai dengan penggunaan kata will, shall, dan going to. Simple future tense juga digunakan untuk menyatakan suatu prediksi atau keinginan. Biasanya kita menggunakan dua bentuk. Bentuk pertama adalah kalimat yang menggunakan be going to, dan yang kedua adalah kalimat yang memakai will. Kedua bentuk tersebut memiliki arti yang sama pada bahasa Indonesia, yaitu akan. Namun, kita biasanya menggunakan bentuk be going to jika kita begitu yakin kalau ada aktivitas tertentu yang akan dilakukan atau terjadi nantinya. Rasa yakin itu dapat dilihat melalui tanda-tanda di sekitar atau alasan-alasan yang jelas yang dapat dilihat atau dirasakan. Selain itu, kita juga menggunakan be going to untuk menjelaskan sesuatu yang telah direncanakan. Bentuk will biasanya hanya digunakan untuk mengekspresikan keinginan saja atau sesuatu yang tidak direncanakan. Seperti itu. Terima kasih. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mbak Rahel. Silakan. Saya Rachel Reva Putri Kirana sebagai penyaji kedua. Di sini saya akan menyampaikan fungsi dari simple future tense. Secara umum, fungsinya adalah untuk berbicara mengenai tindakan yang akan datang dan berakhir di masa depan. Tense yang merupakan bagian dari simple dalam satu spesifik waktu dan tense yang artinya yang akan datang. Simple future tense yang pertama adalah untuk menyatakan hal yang akan dilakukan di masa depan atau dalam waktu dekat di masa mendatang. Contoh, come on, the class will start soon. Artinya, ayo kelas akan segera dimulai. Yang kedua, untuk membuat keputusan spontan atau dadakan saat berbicara. Contoh, I forgot to phone my father, I will phone him now. Artinya, aku lupa menelpon ayahku, aku akan menelponnya sekarang. Yang ketiga, untuk menyatakan keputusan yang sudah dibuat sebelumnya. Contoh, we are going to go on holiday next month. Artinya, kita akan pergi liburan bulan depan. Sebagai prediksi di masa mendatang. Contoh, my friend will be here soon. Artinya, teman-temanku akan segera datang. Yang kelima, sebagai pengandaian yang mungkin terjadi dalam waktu dekat di masa mendatang. Contoh, he will be upset if Dharma is late again. Dia akan kesal jika Dharma telat lagi. Selanjutnya, sebagai tawaran untuk melakukan sesuatu. Contoh, that bag look heavy. I'll help you with it. Artinya, tas itu tampaknya berat. Aku akan membantumu untuk mengangkatnya. Dan yang terakhir adalah untuk memohon kepada seseorang melakukan sesuatu. Contoh, will you shut the door please? Artinya, maukah kamu menutup pintu? Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh penyaji ketiga. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang rumus simple future tense. Rumus simple future tense terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama kalimat positif, yang kedua kalimat negatif, dan yang ketiga kalimat interrogatif.
Kalimat positif mempunyai dua rumus, yaitu yang pertama S plus will plus infinitive atau V1 plus O. Rumus yang kedua S plus to be atau is MR plus going to plus infinitive atau V1 plus O. Sedangkan kalimat negatif mempunyai dua fungsi juga, yaitu yang pertama S plus will plus infinitive atau V1 plus O. Yang kedua S plus to be atau is MR plus not plus going plus infinitive atau V1 plus O. Dan yang ketiga adalah kalimat interrogatif mempunyai rumus, yaitu yang pertama will plus S plus infinitive atau V1 plus O. Yang kedua to be plus is MR plus S plus going to plus infinitive atau V1 plus O tanda tanya. Yang perlu diperhatikan adalah ketika menggunakan simple future, verb yang digunakan adalah kata kerja bentuk dasar. Tidak perlu dibubuhi plus S atau ES. Yang kedua, penggunaan going to biasanya digunakan untuk komunikasi lisan atau informal. Jika menulis untuk hal-hal formal seperti esai atau sejenisnya, lebih baik menggunakan will. Dan terima kasih, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari penyaji 3, yaitu contoh kalimat simple future tense. Kalimat simple future tense terbagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, future tense kalimat positif. Contohnya, I will go to school, yang artinya aku akan pergi ke sekolah. Yang kedua, future tense kalimat negatif. Contohnya, Rose will not write a letter, artinya Rose tidak akan menulis surat. Yang ketiga, future tense kalimat interrogatif. Contohnya, will you come to the party? Nah, artinya, apakah kamu akan pergi ke pesta? Nah, itulah beberapa contoh dari kalimat simple future tense. Sekian dari saya, terima kasih. Demikian tadi dari presentasi kelompok kami yang membahas tentang future tense. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.